Kembali dalam Telisik Hukum, kita segera ke narasumber kita itu Ibu Dwi Anita Deruhdani. Mbak Dwi, tadi kita membahas terakhir mengenai merek. Ada banyak hal yang perlu kita coba gali. Sebenarnya kaitan dengan merek itu apa sih yang harus kita perhatiin? Apa yang tiba-tiba bisa membuat merek kita itu tidak bisa diterima pada saat kita mendaftar? Oke, nah jadi kalau tadi kita kembali lagi ya, kalau tadi hak cipta itu perlindungannya itu adalah berdasarkan pengumuman atau berdasarkan fixation kemudian pengumuman, tidak perlu didaftarkan, tetapi kalau merek berbeda. Kalau merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Okay. Nah tadi kalau kembali ke pertanyaan Mas Oki bahwa merek apa sih yang misalnya ini nanti kita daftar ternyata akan ditolak atau tidak gitu. Nah pertama yang kita lihat adalah bahwa merek itu tidak mempunyai persamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek milik orang lain untuk barang sejenis. Seberapa persen tingkat kesamaan yang harus kita perhatiin tuh? Sebenarnya ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Jadi pertama misalnya dari bentuk huruf, dari kombinasinya, karena merek itu kan tanda. Tanda itu bisa logo, bisa huruf, bisa kata, gitu, bisa warna, gitu ya? Bisa kombinasi dari semuanya. Itu nanti kita lihat susunannya seperti apa, kemudian artinya seperti apa. Itu nanti akan menjadi suatu yang apakah ini terdaftar atau tidak gitu. Misalnya kalau misalnya untuk menyebut merek misalnya ya, kayak warna, komposisi warna. Kita kalau melihat misalnya ya Dunkin Donuts dengan warna yang pink, orange, krem dan sebagainya, kita dengan warna itu kita tahu itu Dunkin Donuts misalnya. Nah jadi kalau saya kemudian membuat suatu produk donat dengan warna seperti itu tetapi mereknya bukan Dunkin Donuts, mungkin saya bisa ditolak oleh Direktorat Jenderal karena kesan pertama yang ditangkap atau at first glance pada saat kita melihat pertama kali, oh ini mirip gitu. Atau tadi misalnya warna bisa juga shell, kuning dengan merah. Dengan perpaduan seperti itu kita tahu kalau warna ini adalah punyanya shell. Walaupun logonya beda? Iya, tetapi kan first glance-nya bahwa ini kuning dan merah. Tapi kita harus perhatikan bahwa harus barangnya sejenis. Nah, jadi misalnya kan jadi kalau di Indonesia itu atau di dunia ini ada kita mengenal klasifikasi internasional. Itu ada 45 kelas. Jadi untuk barang itu dari kelas 1 sampai kelas 34, sementara jasa 35 sampai 45. Nah, jadi kalau barangnya berbeda, misalnya saya mendaftar atau ini tadi kita ambil contoh, misalnya Shell dia terdaftar untuk apa namanya produk-produk oli misalnya, misalnya. Nah, itu kan dia masuknya misalnya ke kelas 1 misalnya. Nah, tetapi pada saat misalnya saya mendaftarkan Shell untuk misalnya pakaian misalnya, kan kelasnya berbeda, kelasnya 25. Nah, itu akan menjadi pertimbangan DJKI karena undang-undang sendiri menyebutkan bahwa dia harus merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan untuk barang yang sejenis sama dia sudah terdaftar lebih dulu yang pertamanya. Nah, barang sejenis inilah yang nanti akan diperiksa. Tetapi hal ini akan menjadi berbeda apabila merek itu sudah merek terkenal. Jadi misalnya Shell adalah merek terkenal, walaupun kelas barangnya berbeda, jenis barangnya berbeda, tetap pihak lain tidak bisa mendaftarkan untuk jenis barang yang berbeda. Oke, karena tadi ada sebagian dari merek itu yang dalam penampilan pertama itu terlihat mirip gitu ya. Walaupun logonya berbeda gitu ya. Itu bisa jadi ditolak. Bisa jadi, karena itu first glance tadi. Lalu bagaimana kembali dengan merek? Bagaimana kalau itu konteksnya dengan persepsi, persepsi atas merek nih. Misalkan contoh, ada satu merek A dan satu merek B yang kebetulan bila dalam tanda kutip kebiasaan orang menyebut merek-merek tersebut dengan satu kata yang sama. Ya berarti kan gini, itu nanti akan kita lihat persamaannya sampai sejauh mana kan. Apakah persamaannya secara keseluruhan itu identik, benar-benar sama. Tapi persamaan pada pokoknya itu adalah istilah bahasa awamnya adalah mirip. Jadi kalau kita melihat merek yang ini, kita akan mikir bahwa oh ini punya si Anu, padahal bukan, gitu. Nah itu yang nanti karena sebetulnya perlindungan merek itu tujuannya adalah untuk apa namanya melindungi konsumen juga supaya dia tidak tersesat, quote-unquote tersesat pada saat memilih barang. Karena kalau dulu kan pernah ada kasus juga bahwa ada suatu produk biskuit, warnanya sama-sama kemasannya biru, terus ada gambar cookiesnya gitu. Nah, tapi mereknya berbeda. Cuman karena sama-sama barangnya biskuit, kalau kita pergi ke supermarket, mereka akan ada di shelf yang sama, di rak yang sama. Jadi kalau dengan warna yang sama, dengan bungkus yang sama, walaupun nama berbeda gitu ya. Jadi pada saat saya buru-buru, saya mau beli, saya main ambil, saya pikir itu
merek yang saya Nah, inginkan. kerugian terhadap merek yang tadinya kita mau ambil gitu ya. Iya, betul. Dan itu sering terjadi ya. Iya, itu sering lah. Nah, kalau konteks itu tadi, bagaimana kita bisa membatasi diri untuk tidak melakukan tersebut? Selain tadi kalau di awal kita bisa harus benar-benar meneliti bahwa dari konteks warna, desain dan segala macam. Kalau persepsi bagaimana kita harus membatasinya? Persepsi berarti kan ini kembali lagi ke masalah subjektivitas kan. Nah, itu berarti kita memang harus lebih teliti lagi pada saat kita sebagai pihak yang ingin membuat suatu merek misalnya ya untuk produk kita harus benar-benar mengetahui persis apakah sudah ada yang sama atau tidak. Jadi kita bisa melakukan search dulu di DJKI untuk mengetahui hal itu, untuk menghindari jangan sampai nanti kita udah mengajukan permohonan ternyata kita ditolak. Jadi gitu. tidak bisa juga kita sembarangan ngedesain ataupun mempublish sebuah merek tanpa harus melakukan hal tadi ya. Betul. Satu lagi Mbak Dwi, sering terjadi itu adalah justru antar keluarga. Antar keluarga terjadi silang sengketa terkait sebuah merek. Walaupun mereknya dengan nama berbeda. Tetapi memiliki simbolisasi, bahkan mungkin memiliki jargon, moto dan warna yang bisa dikatakan sama seperti itu. Apakah merek itu kalau sudah menjadi, yang kami ketahui bahwa merek itu bisa diwariskan. Dan apakah ahli waris merek tersebut boleh membagi hak dari merek tersebut menjadi 2 atau 3 merek yang berbeda? Oke, jadi misalnya gini ya, ini satu merek A sudah terdaftar atas nama seseorang. Nah, kemudian seseorang ini mewariskan, karena hak merek itu bisa beralih pada saat dia antara lain diwariskan melalui waris. Nah, itu bisa diwariskan ke ahli warisnya. Nah, pada saat misalnya dia sudah diwariskan ke ahli warisnya, kemudian katakanlah nanti dibagi seperti yang tadi disebutkan, tadi kan sudah disampaikan bahwa ada misalnya kelas 1 sampai kelas 45. Bisa jadi di antara para ahli waris sepakat gitu. Misalnya oke deh, misalnya ini perusahaan restoran lah misalnya. Terus yang satu bilang oke deh kalau gitu merek ini untuk jasa restoran saya kasih ke anak pertama. Nah, tetapi untuk makanannya saya kasih ke anak kedua, mereknya sama. Terus untuk yang minumannya saya kasih ke anak yang ketiga. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Sepanjang pendaftarannya adalah ada beberapa nomor pendaftaran. Kalau dia cuma satu pendaftaran, nomor pendaftaran untuk dibagi itu nggak bisa, karena artinya kembali dengan rujukan tadi yang pertama boleh digunakan, tentu dengan pendaftaran yang baru gitu ya. Artinya kalau misalkan dia daftarkan baru, apakah hak ciptanya itu, hak kekayaan industrial itu terlepas dengan merek pertama? Oke, jadi kalau sekarang misalnya ya, merek A ini sudah terdaftar atas nama Bapak A misalnya. Nah, kemudian nanti ahli warisnya mendaftarkan lagi merek A dengan tambahan gambar atau tambahan warna misalnya atas nama si ahli waris yang pertama misalnya. Nanti DJKI akan melihat gitu apakah merek ini sama atau tidak, kan gitu, mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, mempunyai persamaan secara keseluruhannya atau tidak. Nah, kemudian nanti akan dilihat juga siapa sih pemiliknya gitu. Kalau pemilik merek yang pertama masih ayahnya, kemudian merek yang kedua anaknya, ahli waris pertama, berarti kan hak merek itu adalah hak eksklusif. Jadi hanya bisa satu orang, satu pihak yang memiliki satu merek. Nggak bisa satu merek dimiliki oleh orang yang berbeda. Walaupun dia ahli waris? Iya, nggak bisa. Walaupun ahli waris karena dia sudah punya hak merek tersebut, dia merubah sedikit aja itu nggak boleh? Nggak bisa, ya sekarang gini, kalau sudah dialihkan haknya, sudah dialihkan kepada ahli waris pertama misalnya. Kemudian ahli waris pertama membuat suatu merek pengembangannya lah dari logo yang tadi misalnya dengan tambahan kata yang lain. Nah, itu bisa, tapi atas nama ahli waris yang pertama kan berarti. Oke, berarti gitu. Berarti secara teknis, secara hukum atau secara perundangan terlepas haknya dengan merek pertama ya tadi ya. Iya, betul. Kita akan segera kembali membahas tentang masih persoalan merek karena masih makin menarik, masih banyak yang harus kita gali. Pemirsa, kami segera kembali dengan pembahasan lebih lanjut. Pada segmen terakhir nanti kita akan coba menarik kesimpulan dari narasumber tentang apa yang harus Anda lakukan, harus Anda perhitungkan pada saat Anda mencoba mendaftarkan sebuah merek hasil karya cipta Anda tersendiri. Kami segera kembali.